Awal mula konflik etnis Rohingya itu terjadi pada masa pemerintahan junta, yaitu pemerintahan militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962. Politik diskriminasi terhadap etnis minoritas mulai diberlakukan terutama terhadap etnis Rohingya yang dianggap bukan orang asli Burma. Pada tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi presiden, sistem politik Myanmar langsung berubah menjadi lebih otoriter. Etnis Rohingya dianggap rezim Ne Win sebagai sebuah ancaman, sehingga dilancarkanlah sebuah operasi yang untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya pada tahun 1978 dan mengakibatkan hijrahnya etnis Rohingya ke Bangladesh. Kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh rezim Ne Win melalui marginalisasi orang-orang Muslim Rohingya. Munculnya kebijakan ini pada tahun 1982 yang disebut dengan Burma Citizenship Law atau BCL, yaitu Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan cukup. Akses mereka untuk berpindah, menikah, dan mencari pekerjaan dibatasi dan harus mendapat izin terlebih dahulu dengan cara membayar uang sogokan. Mereka juga hanya diperbolehkan untuk memiliki maksimal 2 anak per keluarga dan tidak diberikan sertifikat kelahiran untuk anak mereka. Hak anak-anak Muslim Rohingya untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar juga sangat dibatasi. Upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar adalah untuk mempengaruhi gaya hidup etnis Rohingya yang beragama Islam untuk pindah ke agama Buddha. Lalu kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah meniadakan Rohingya sebagai etnis di Myanmar. Selanjutnya peniadaan ini untuk menghilangkan dan membatasi etnis Rohingya dalam haknya, yaitu hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk menikah dan memiliki keturunan, hak atas pendidikan, hak untuk berusaha dan berdagang, hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah, dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan. Sejatinya, etnis Rohingya tidak ada niatan memisahkan diri dari Myanmar. Mereka hanya ingin diakui sebagai warga negara Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan serta bebas berekspresi dan beribadah dalam menjalankan agamanya. Pada masa rezim militer Ne Win yang berkuasa hingga tahun 2000, etnis Rohingya mengalami situasi yang berat, hingga puncaknya konflik pada tahun 2012, di mana pemberitaan media internasional mulai membuka fakta-fakta terjadinya konflik yang ada di Rohingya. Adanya kasus ini kemudian memancing etnis Rakhine yang kemudian berujung pada lingkaran konflik yang tidak terhenti. Pada Juli 2012, konflik ini memuncak dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya serta penyerangan yang dilakukan oleh militer. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal meledaknya konflik di Provinsi Rakhine terhadap etnis Rohingya. Bukan hanya pemerintahan yang otoriter atau kejam dalam memimpin rakyatnya, tetapi konflik yang terjadi juga terletak pada penggolongan etnis. Akar yang menjadi awal konflik ini ialah adanya kecemburuan sosial terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa terus meningkat. Meskipun sebagai etnis minoritas, tapi etnis Rohingya mampu terlibat dan bekerja dalam pemerintahan Myanmar. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu dan mengurangi hak lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya. Konflik Rohingya masa kini. Human Rights Watch pada 2020 melaporkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan berskala besar di desa Rakhine, yaitu pembantaian besar-besaran terhadap 300-400 warga Rohingya yang melibatkan ratusan aparat militer dan polisi bersenjata lengkap. Hal yang senada juga diucapkan oleh Badan Pencari Fakta PBB yang mengatakan bahwa Myanmar telah menambah catatan buruk kemanusiaan karena telah melakukan genosida terhadap penduduknya.
Salah satu insiden berdarah pada kasus Rohingya adalah insiden Gudarpien di negara bagian Rakhine. Operasi ini merupakan serangkaian pembantaian dan pembakaran ratusan ribu rumah Muslim di Rohingya, Myanmar. Militer Myanmar mengklaim hanya 19 teroris yang tewas dalam operasi tersebut. Namun dibantah oleh penelitian Badan Hak Asasi Manusia yang menyatakan operasi tersebut telah menewaskan sekitar 250 orang. Dalam laporan misi pencari fakta PBB, memaparkan praktik kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan Rohingya, di mana para perempuan Rohingya diculik kemudian diperkosa dalam kompleks militer. Laporan ini juga mencatat kondisi tragis, di mana korban pembantaian dikuburkan secara massal pada 5 titik yang telah ditentukan. Laporan langsung mendapat bantahan dari pemerintah dan militer Myanmar. Menurut mereka, operasi ini dilakukan untuk langkah keamanan dari serangan Arakan Rohingya Salvation Army. Di samping itu, mereka membantah tuduhan adanya kuburan massal. Menurut versi mereka, 19 korban tewas dikuburkan dengan layak. Kejadian ini memicu kejadian lain yang merenggut ribuan korban jiwa. Hampir 1 juta warga Rohingya dipaksa meninggalkan rumah mereka dan berlindung di negara Bangladesh. Amnesty International mencatat bahwa pengungsi yang berlari ke perbatasan Bangladesh berjumlah lebih dari 750 ribu dan rata-rata wanita dan anak kecil. Peran negara-negara ASEAN dalam menangani kasus Rohingya. Pada tanggal 17 Agustus 2012, negara-negara di kawasan ASEAN membuat sebuah pernyataan bersama yang berbunyi, 1. Mendorong pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Arakan. 2. Menyatakan keseriusan ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. 3. Menggarisbawahi bahwa upaya mendorong harmoni nasional di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di negara tersebut. Pernyataan ini diperuntukkan bagi Myanmar, di mana ASEAN sangat mendukung secara penuh usaha Myanmar dalam penyelesaian konflik Rohingya. Salah satu permasalahan bagi negara-negara ASEAN adalah menangani pengungsi dari Rohingya. Pada kasus pengungsi Rohingya, sulitnya penanganan karena kurangnya kerjasama antar negara-negara anggota di ASEAN. Respon-respon negara ASEAN terhadap masalah pengungsi Rohingya dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, negara-negara yang memperhatikan masalah ini dan memberikan solusi secara proaktif, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang kedua, negara-negara yang memperhatikan masalah ini namun tidak memberikan solusi yang proaktif, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Ketiga, negara-negara yang enggan memperhatikan masalah ini, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pada mulanya, berbagai negara di Asia Tenggara menolak mengambil sikap terhadap pengungsi Rohingya. Namun akhirnya, Thailand, Malaysia, dan Indonesia memutuskan untuk menampung mereka. Dalam pertemuan yang dilakukan pada 20 Mei 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia dan Indonesia sepakat menampung sebanyak 7.000 pengungsi Rohingya selama waktu 1 tahun. Sementara Thailand tidak ikut membuat kesepakatan dengan Indonesia dan Malaysia karena sudah lebih dulu menampung 400 pengungsi dari Myanmar. Pandangan-pandangan tersebut terkait dengan prinsip fundamental yaitu ASEAN Way yang dilahirkan dari Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pada 1976. Salah satu prinsip ASEAN Way adalah non-intervensi terhadap negara-negara anggota ASEAN. Prinsip ini satu sisi merupakan keuntungan sebagai jaminan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, namun di sisi lain menjadi hambatan pada efektivitas penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi ASEAN, termasuk juga masalah yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Rohingya. Untuk itu, terdapat peran ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam menangani masalah pengungsi Rohingya, yaitu 1. Membentuk Satuan Tugas atau Satgas penanganan pengungsi di wilayah ASEAN. Dibentuknya Satgas ini adalah buah hasil kesepakatan dalam pertemuan di Bangkok pada bulan Mei 2015 mengenai penanganan imigran ilegal di Samudra Hindia. Dengan terbentuknya Satgas tersebut, memberikan ruang lebih banyak kepada ASEAN untuk melakukan peranannya terhadap pengungsi Rohingya ataupun pengungsi lainnya yang berada di wilayah ASEAN. Kedua, bekerja sama dengan United Nations High Commissioner of Refugees atau UNHCR untuk pengungsi dan penanganan pengungsi di ASEAN. UNHCR
adalah lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Penanganan pengungsi di ASEAN sangat terkait dengan tinggi rendahnya kepekaan negara-negara ASEAN terhadap masalah kedaulatannya. Semakin peka negara-negara terhadap masalah kedaulatannya, maka semakin sulit untuk mengembangkan sikap terpadu dalam menyelesaikan masalah-masalah keamanan bersama. Konflik Rohingya adalah konflik yang kompleks dan tragis yang melibatkan kelompok minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Meskipun konflik tersebut memiliki banyak dimensi dan implikasi, beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah: yang pertama, diskriminasi etnis. Konflik ini mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi sistemik terhadap kelompok Rohingya di Myanmar. Mereka telah menghadapi pembatasan hak asasi manusia dasar, termasuk hak kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses pendidikan, dan perawatan kesehatan. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya, termasuk serangan militer, pembunuhan massal, pemerkosaan, penembakan desa, dan pengusiran paksa, telah dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dan negara-negara lainnya. Lalu kemudian ada pengungsian massal. Konflik ini telah menyebabkan pengungsian massal yang luas. Ribuan orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara tetangga, terutama Bangladesh, mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih aman. Pengungsian ini telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius. Lalu respon internasional. Konflik Rohingya telah menarik perhatian dan kritik internasional yang luas. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengutuk tindakan Myanmar terhadap Rohingya dan menyerukan perlindungan hak-hak mereka. Namun upaya internasional untuk mengakhiri konflik dan menjamin pemulihan Rohingya masih dihadapkan kepada tantangan yang besar. Kebutuhan akan solusi jangka panjang. Untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan, diperlukan solusi jangka panjang yang melibatkan dialog antara pemerintah Myanmar, kelompok Rohingya, dan masyarakat internasional. Solusi ini harus mencakup pengakuan hak-hak dasar Rohingya, perlindungan mereka dari kekerasan, dan upaya untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar secara keseluruhan. Kesimpulan ini mencerminkan masalah serius yang terkait dengan konflik Rohingya dan menekankan perlunya perhatian dan tindakan yang berkelanjutan untuk menangani situasi tersebut.